Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oke Sajalah Channel yang sudah barang tentu hanya mengupload konten-konten yang oke sajalah channel. Just Oke Channel. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, hari ini adalah hari ke-10 di bulan November 2025. Tentu saja kita sangat ingat bahwa hari ini adalah Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tentu saja tidak lepas dari perjuangan arek-arek Surabaya yang dengan gagah berani maju dengan spirit untuk mendapatkan kemuliaan hidup ataupun mati syahid. Hal itu tentu saja sangat berkaitan dengan resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari di tanggal 22 Oktober yang lalu. Saudara sekalian, pahlawan adalah satu julukan yang luar biasa, yang istimewa. Dan tentu saja tidak semua orang bisa mendapatkan gelar pahlawan. Who is a hero? Siapakah pahlawan itu? Melalui tayangan ini dengan referensi dari AI tentunya mencari siapakah pahlawan itu, kita akan tampilkan uraian-uraiannya sebagai berikut. Ikuti tayangannya sampai selesai sehingga Anda tidak salah untuk menentukan siapa pahlawan, siapa bukan. Siapa pahlawan, siapa pecundang. Nah, ini kita bisa lihat dengan memperhatikan berbagai referensi yang telah kami kumpulkan. Selamat menikmati dan renungkanlah bahwa apa yang kita lakukan kali ini akan berdampak juga pada masalah kita ke depan, terutama di yaumil akhir. Jangan sampai orang yang tidak layak menjadi pahlawan disebut sebagai pahlawan. Oke? Selamat menonton. Pertanyaan mendasar adalah, apakah dia seorang pahlawan? Is he a hero? Inilah hasil penelusuran referensi yang kami dapatkan dari Moda AI. Definisi dari pahlawan: seorang yang dikagumi karena keberanian, prestasi yang tidak biasa, kemudian sifat-sifat yang sangat mulia. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. A hero itu adalah dari kosakata atau vocab Greek lama, mitologi Yunani lama yang punya makna tersendiri. Dia punya keberanian, juga memiliki karakter yang mulia lainnya. Seorang pahlawan tentu saja bisa mengatasi keterbatasan dirinya. Bisa memberikan satu yang lebih besar, yakni
keberanian dan kasih sayang yang luar biasa, dan juga mengutamakan kepentingan yang lebih besar dari kepentingan dirinya sendiri ataupun keluarganya tentunya. Dia akan membantu orang lain untuk memberikan hal yang terbaik, tentu saja termasuk kebahagiaan, cinta, dan keselamatan hidup. Dalam keterbatasannya, seorang berlawan selalu mengutamakan kepentingan orang lain, membantu orang lain dengan penuh kasih sayang. Secara ideal bahwa a hero itu term yang juga digunakan untuk mendeskripsikan, untuk mendeskripsikan seorang manusia, seorang yang memang memiliki kualitas ideal, yakni unggul di bidang apapun. Termasuk masalah olahraga atau kepentingan-kepentingan lainnya. Secara spesifik, pahlawan adalah tokoh sastra dan mitologi. Dalam sastra, pahlawan adalah tokoh utama sebuah cerita. Pahlawan adalah tokoh utama dalam sebuah cerita. Dalam mitologi klasik, pahlawan seringkali merupakan makhluk setengah dewa. Jadi ingat lagunya Iwan Fals. Kan kujadikan kau manusia setengah dewa. Ya, itulah pahlawan. Dalam masalah modern atau dalam tinjauan modern, dalam definisi modern, seorang pahlawan, a hero can be anyone who demonstrate a vision and action tentunya. Jadi definisi modern masalah kepahlawanan itu diperluas. Intinya adalah dia juga mengambil tindakan untuk menangani keterbatasan dan membantu orang lain. Heroes can be activists, family members, or ordinary people who act with passion and devotion to help others. Jadi intinya adalah untuk membantu orang lain, siapapun dia. Ya, jadi dia mengambil tindakan untuk menangani keterbatasan pribadi demi untuk orang lain, untuk keperluan yang lebih besar. Nah, berdasarkan hukum dan kriteria resmi di Indonesia, orang yang cacat moral atau memiliki catatan perilaku yang tidak baik itu tidak bisa dianugerahi pahlawan. Secara hukum dan etika,
seorang koruptor tidak bisa menjadi pahlawan. Termasuk mereka yang melanggar hak asasi manusia dengan kekejam-kejamannya. Berdasarkan hukum dan pandangan umum di Indonesia, seseorang yang terbukti melakukan melanggar hak asasi manusia tidak bisa diangkat menjadi siapakah pahlawan nasional. pahlawan itu? Nah, bagaimanakah dengan dia? Dengan uraian itu, Is he a hero? menunjukkan pertanyaan, Bisakah dia dijadikan seorang pahlawan dengan tindakan-tindakannya apakah dia seorang yang pahlawan? kita tahu sendiri? Fakta-fakta sejarah yang ada jangan sampai kita diketawakan melalui jejak digitalnya. Tentu saja kita harus bereferensi dengan berbagai hal yang ada pada definisi maupun kewajaran siapa yang dianggap pahlawan. Fakta menunjukkan bahwa Soeharto lebih milih menjaga Tommy daripada menjaga keselamatan bangsa. Fakta menunjukkan bahwa Soeharto tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi di depan hakim, di depan hukum. Itulah beberapa hal yang paling tidak bisa memberikan gambaran pada kita yang selama ini digonjang-ganjingkan dengan masalah gelar pahlawan. Tambahan lagi, seperti pada tayangan itu, bahwa tanggung jawab moral, pelanggaran hak asasi, dan sebagainya adalah pertimbangan untuk dijadikan pedoman, ukiran, standar apakah seorang layak menjadi pahlawan atau tidak. Is he a hero? Apakah dia pahlawan? Jangan sampai jejak digital kita diketawakan oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.